Halo semuanya, selamat datang di channel 90 Minutes. Mencetak gol tentu jadi hal yang membanggakan bagi setiap pemain. Membuat nama jadi dielu-elukan, hingga rasa ingin mengulang momen pertambahan skor terus bergejolak. Namun, gol yang ditorehkan tak serta-merta dilakukan sendirian. Kerjasama tim tentu diharuskan, maka pemberi umpan tak bisa disepelekan. Mesut Ozil menjadi yang pertama kita gemakan. Sang Yesus yang sudah sangat diakui kehandalannya ini sukses membuat ego tunduk demi menjunjung sebuah kekompakan. Berikut, mari aku ajak kalian melihat bagaimana transformasi dari Ozil yang kini menjelma jadi sosok gelandang serang dengan skill dewa. Gelsenkirchen, Jerman 15 Oktober 1988. Mustafa Zil dan Gulizar Zil dikaruniai anak bungsu yang begitu penurut, membesarkan anak sebagai muslim yang taat. Jauh-jauh dari Turki, orang tuanya menyambung hidup ke Jerman. Di negeri inilah nama Mesut Ozil dilahirkan. Ozil kecil harus menjalani kehidupan yang serba kekurangan. Orang tuanya banting tulang mencari uang dari pekerjaan satu ke pekerjaan lainnya. Namun Ozil dengan sabar menerima takdir itu. Ia sadar kalau dirinya besar dari keluarga miskin, maka segala keinginannya dipendam sendiri. Agar tak terbawa arus pilu yang diderita, taman bermain di dekat rumahnya jadi tempat melepaskan keluh kesah. Menendang bola rupanya jadi objek pelampiasan. Hingga ia merasa sudah cukup, rumah tentu jadi tempat kembali meski tak ada yang berubah setelah kepulangannya. Setidaknya tidur bersama bola di sampingnya sudah sedikit lega mengistirahatkan pikiran dan hati yang dirundung sepi. Ya, begitulah kesehariannya. Hingga suatu hari pikiran membawanya bahwa rutinitas bermain bola bisa jadi pekerjaannya kelak. Dan dari sinilah cita-cita untuk jadi pesepak bola terkenal perlahan diraih. Ozil memulai karir sepak bolanya di Gelsenkirchen dan kemudian bermain 5 tahun untuk Rot-Weiss Essen. Ozil lalu pindah ke The Youth Department of FC Schalke 04. Dia bermain sebagai gelandang dengan nomor punggung 17. Sejak saat itu, ia memulai bermain sebagai playmaker dan gelandang serang. Tahun 2006, Ozil masuk memperkuat tim nasional muda Jerman. Lalu 2009 resmi jadi bagian dari skuad timnas senior Jerman. Nama Ozil menyita perhatian internasional selama Piala Dunia FIFA 2010 hingga dinominasikan untuk Golden Ball Award yang diberikan kepada pemain terbaik di turnamen. Sembari memperkuat timnas muda Jerman di tahun 2006, ia juga bermain untuk klub di kota kelahirannya Schalke di Bundesliga. Kemudian 2008 ditransfer ke Werder Bremen dan ditransfer lagi ke Real Madrid tahun 2010. Barulah musim panas 2013, ia pindah ke Arsenal dengan rekor mahar tertinggi di eranya, yakni 42.500.000 pound yang jika dikonversikan saat ini, lebih dari 850 miliar rupiah. Nominal itu sekaligus membuat dirinya jadi pemain sepak bola Jerman termahal sepanjang sejarah. Ozil yang setiap laganya selalu memberikan penampilan terbaik, makin memperlihatkan skill dewa. Sebagai gelandang penyerang, gaya dalam memberikan assist kepada rekan satu timnya telah diakui dunia. Pada tahun 2011, Ozil bahkan mendapat peringkat pertama dalam memberikan assist di kompetisi utama Eropa dan domestik dengan 25 assist. Lalu 2012, ia juga menyandang peringkat pertama dalam assist di La Liga dengan 17 assist. Maka tak mengherankan jika perhelatan Piala Dunia 2010 FIFA ia menjadi salah satu top assist dan UEFA Euro 2012 dengan 3 assist. Bukan waktu sebentar melewati 8 tahun lamanya bersama Arsenal, namun karirnya harus terus berlanjut. Mesut Ozil resmi menerima pinangan klub ternama Turki Fenerbahce. Bukan tanpa alasan, mengapa pesepak bola berusia 32 tahun ini akhirnya hengkang dari klub yang banyak memberinya pengalaman berharga. Sejak Maret tahun lalu, ia tidak bisa dimasukkan dalam skuad Liga Premier dan Liga Eropa musim ini.
Tentu saja Ozil berpikir untuk membawa dirinya kepada klub yang lebih membutuhkannya. Dan salah satu klub yang paling dihormati di Turki itulah yang paling ingin menggait Ozil. Lama membela The Gunners, Ozil telah membawa klub yang membesarkan namanya itu menjuarai Piala FA tahun 2014, 2015, dan 2017. Tahun 2014 menjadi tahun gemilang baginya dan timnas Jerman. Ia berhasil membawa Jerman juara Piala Dunia untuk keempat kalinya. Mesut Ozil telah menerima 5 kali penghargaan sebagai German Player of the Year, terhitung tahun 2011, 2012, 2013, 2015, dan 2016. Penghargaan yang terus mengikutinya tentu tak lepas dari cekatannya membaca situasi lapangan, sehingga kerap kali ia menyandang status sebagai Man of the Match, seperti dalam final kejuaraan sepak bola U21 Eropa Euro 2009, Piala Eropa 2012, serta menjadikan timnya yang terbaik di Piala Eropa 2012. Meski sukses menjadi salah satu pemain sepak bola terbaik dunia, namun di luar lapangan, Ozil tetaplah sosok yang pendiam dan pemalu, dengan keberanian serta antusias yang masih terus ada dalam dirinya. Demi sebuah asa yang tak boleh redup hingga di penghujung karir, ia akan terus mengorbankan perjuangan keras yang ia tampilkan di setiap pertandingan. Ketenarannya sangat membantu dirinya dalam memilih pasangan. Tanya klub yang ia gonta-ganti, namun urusan hati pun demikian. Mulai dari mengencani Anna Maria Lagerblom, lalu kandas karena hubungan jarak jauh. Kemudian salah satu kontestan Miss Venezuela 2002, Aida Yespika, hingga berkencan dengan penyanyi pop Turki Ebru Polat. Sayangnya semua hanya berlangsung sekitar 1 tahun. Kemudian muncullah nama Mandy Capristo yang sempat putus nyambung 2 kali. Hubungan asmaranya dengan beberapa wanita pun diwarnai dengan isu orang ketiga. Tanya orang ketiga, Ozil pun pernah dirumorkan berselingkuh dengan Melanie Rickinger yang juga memiliki pacar dari pesepak bola lainnya. Namun dari jajaran wanita yang pernah mengisi hatinya, pelabuhan cinta terakhirnya justru dimenangkan oleh Emin Güls. Istanbul 7 Juni 2019 menjadi hari sakral keduanya mengucap janji suci. Ozil yang sukses tumbuh jadi pesepak bola kenamaan dunia, juga jadi bintang sepak bola kesayangan Turki, hingga Presiden Turki Erdogan bahkan rela menyempatkan diri menghadiri acara pernikahannya. Menikahi wanita cantik yang tak lain adalah Miss Turki 2014, dan Maret 2020 lalu dikaruniai seorang putri bernama Eda. Keduanya pun hidup penuh bahagia. Mesut Ozil yang dulunya hidup di pinggiran kumuh, yang bahkan tak layak disebut tempat tinggal pesepak bola ternama seperti dirinya saat ini, kini hidup serba mewah dan mahal. Barang-barang branded berlomba untuk melekat di tubuhnya. Sebut saja sweater Off-White Virgil Abloh serta merek Balmain, sabuk Hermes, berbagai merek sepatu mulai dari Yeezy, Adidas, Chanel hingga Louis Vuitton. Tekadnya untuk sukses berbuah manis. Kesuksesannya menginspirasi bangsa Jerman. Ozil dianggap sebagai pemain nasional pertama dari kelompok imigran yang mampu mencapai keberhasilan secara internasional. Dan sosoknya layak jadi panutan.